Bagaimana Anda melihat perkembangan dan dinamika dari berkembangnya apotek modern di Indonesia saat ini, Pak? Ya, jadi sekarang ini dinamikanya tuh mengacu kepada persaingan yang lebih tough ya, lebih keras lagi. Contoh sederhana ini Mbak, dekat jalan utama dekat rumah saya itu, dulu cuma hanya ada 2 apotek chain, Century dan yang lainnya lagi. Sekarang dekat rumah saya itu di jalan utama itu ada 5 apotek chain. Padahal populasinya tuh nggak nambah Mbak. Jadi memang dari 2 nambah ke 5 apotek, populasi tidak nambah, sehingga akhirnya memang sebenarnya ada efek yang baik juga buat konsumen ya. Berarti kan 5 apotek itu harus bersaing agar supaya memberikan kualitas layanan yang terbaik buat ya. si konsumen. Jadi itu efek positifnya ya. Tapi ya kita juga sebagai pelaku di industri benar-benar harus berpikir keras gimana caranya kita mencoba untuk memberikan never ending solution untuk buat customer kita. Sebagai salah satu pemain di industri apotek yang paling besar dengan change yang juga paling banyak dan mungkin paling well known lah ya Pak ya di satu sisi. Bagaimana Anda melihat bisnis dari apotek ini perkembangannya dari tahun ke tahun? 2024 ini apakah tahun yang cukup baik untuk industri apotek? Jadi memang tantangannya tuh untuk industri retail ya, tidak hanya juga farmasi, tapi juga industri retail yang lain. Pertama kita ada 2 tantangan pertama. Satu adalah tantangan daya beli yang berkurang ya. Kedua juga. Jadi itu terasa ya Pak ya? Ya memang untuk secara umum terasa, tetapi ya kita syukur alhamdulillah kita masih di tahun 2024 ini kita masih bisa growth quite significant. Memang nggak gampang sih retail tuh, karena selain daya beli berkurang, juga kelas menengah itu kan sekarang berkurang ya, dari 57 juta, sekarang tinggal 47 juta, dan itu benar-benar yang istilahnya disposable income-nya tuh jadi tinggal berkurang ya. Jadi itu tantangan, udah tambah banyak pesaing, kedua daya beli juga berkurang. Nah ini yang memang kita pelaku tuh harus benar-benar cerdik ya, mengantisipasi gimana caranya supaya kita bisa mengantisipasi semua situasi itu. Tapi kita masih alhamdulillah masih bisa growth ya di tahun 2024. Apa kunci dari growth di 2024 ini Pak? Kunci untuk bisa tetap growth ya, kembali lagi back to customer ya. We have to focus on our customer. Ditambah memang kombinasi dengan digitalisasi. Digitalisasi itu memang memberikan efek di banyak hal. Jadi contohnya digitalisasi memberikan efek kepada kita bisa membuat customer intimacy sama customer kita lebih baik lagi. Digitalisasi bisa membuat cost leadership. Artinya intinya yang dulu tuh kita harus punya banyak apotek, mungkin tidak terlalu banyak apotek, tapi bisa di-serve dengan aplikasi yang istilahnya mereka bisa pesan lewat aplikasi. Apakah aplikasi itu lewat langsung kita punya Century aplikasi, atau harus lewat Tokopedia atau e-commerce yang layak yang lain. Nah, digitalisasi juga selain itu juga ngebantu kita untuk bisa melihat produk-produk apa yang sebenarnya harusnya kita siapkan untuk supaya customer itu tetap keep coming back ke kita punya toko. Itu sih. Oke Pak, bentuk-bentuk digitalisasi apa yang sudah dilakukan oleh Century Group untuk melayani customer-nya lebih baik lagi? Selain e-commerce ya Pak, ya, apakah juga ada bentuk-bentuk dari pelayanan kesehatan online atau seperti apa Pak, bisa disampaikan? Jadi kedepannya memang kayak contoh sekarang kalau misalnya banyak sekali orang datang ke apotek, dia udah biasa beli, terus udah gitu dia datang nggak bawa resep. Nah, kalau di kami sekarang kalau mau datang ke Century gitu kan tidak membawa resep, kita bisa berikan namanya dokter online. Jadi itu salah satu proses digitalisasi yang istilahnya dengan dokter online tersebut dia bisa dikasih tahu Ibu kenapa harus beli obat ini gitu kan. Oh saya udah terbiasa beli obat ini gitu kan. Ibu sekarang kondisi bagaimana? Nah itu banyak layanan-layanan yang istilahnya nggak perlu bayar dokter ya. Dia bisa datang ke apotek kita gitu kan, dan dia tetap punya comfort bahwa dia tetap bisa membeli dengan legal dan juga istilahnya sesuai dengan dia butuh dosisnya buat kebutuhannya yang pasiennya. Itu salah satu contohnya. Terus juga layanan lain misalnya kadang-kadang juga banyak orang yang misalnya banyak sekali obat-obat itu dibeli berulang. Ya, repetitif ya Pak, repetitif ya. Jadi kadang-kadang udah mau berulang terus habis gitu kan. Udah gitu dia lupa beli gitu kan. Nah, di kami itu ada digitalisasi mengebantu untuk mengingetin lagi ke dianya. Oh ada ya Pak ya? Melalui apps? Melalui apps sendiri ataupun bisa juga kita reminding lewat WhatsApp ya. Jadi terserah dia mau apa. Mau aplikasi download kita punya aplikasi itu tetap akan di reminding. Mau pakai WhatsApp pun kita bisa reminding. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan dan digitalisasi yang istilahnya kalau manual agak susah ya. Tapi at least dengan reminding dia harus beli obat lagi gitu kan. Karena bisa jadi dia kelupaan gitu. Itu bisa
bisa membantu dia untuk istilahnya tetap keep berobat dengan medikasi dengan benar. Plus gara-gara dia repetitif, maka dia bisa mendapatkan harga yang lebih kompetitif karena kan dia bisa beli berulang ya. Jadi memang digitalisasi itu ngebantu banyak hal untuk supaya si customer-nya convenient, terus membantu customer juga bisa mendapatkan hal yang affordability dan juga aksesnya lebih mudah juga. Jadi memang 3 hal yang memang dibutuhkan oleh konsumen. Pak Oki, saya ingin bertanya kalau untuk change-nya Century sendiri secara fisik ada berapa apotek? Kita ada sekitar kurang lebih sekitar hampir 500. Oh, 500. Ya, oke. Dan untuk aplikasi ataupun mobile service Anda itu sudah ada sejak tahun? Jadi dari awal itu kita di Century menerapkan ada namanya membership ya. Jadi kalau misalnya datang ke aplikasi Century ditanya ada member tidak? Dan member itu pertama dia dapat lebih murah ya. Nomor satu. Tapi bukan hanya masalah dapat diskon lebih tinggi. Tapi adalah dengan membership tersebut kita bisa istilahnya menganalisa dia punya buying behavior. Dia belanjanya apa saja, sehingga kita bisa bantu jika ada misalnya ada promosi yang produk yang memang dia biasa beli dan dia butuhkan, kita bisa remind. Karena kadang-kadang dari pabrikan juga ada promosi yang harus kita pass through ke si konsumernya. Betul. Sekarang kalau misalnya digitalisasi ini tidak ada dalam hal Anda menyimpan data-data membership Anda tidak melakukan hal ini, lalu aplikasi juga Anda tidak melakukan hal ini. Bagaimana Anda melihat apa yang akan berbeda dari bisnis Anda secara konvensional? Iya, di transaksi itu yang datang ke Apotek Century itu setiap bulan tuh hampir 500.000 customer. Karena kita cukup banyak. Di 500 gerai? Ya, artinya basically bagaimana kita bisa istilahnya menganalisa data dan juga buying behavior kalau kita lakukan secara manual. Bukan hanya masalah kita tarik datanya ya, tapi kan habis tarik data kita harus juga bisa memberikan suatu solusi kepada spesifik customer. Jadi customer nggak bisa lagi di-treat atau diperlakukan secara sama ya. Jadi Mbak Safrina pasti punya kebutuhan berbeda itu. Saya punya kebutuhan berbeda sehingga istilahnya solusi yang terbaik juga pasti akan berbeda. Nah, itu hanya bisa jalan kalau ada digitalisasi dan cara kita menyampaikan informasi tersebut kan tidak ada jalan lain. Gitu. Otherwise kita harus manual, jadi nunggu dia datang ke datang ke apotek yang mungkin kalau manual dia nggak akan pernah datang lagi. Sudah ada sejak tahun berapa Pak untuk apps dan membership-nya? Kalau apps sama membership, kalau membership udah lama. Tapi bagaimana membership itu bisa menjadi istilahnya suatu mengenerate revenue itu baru istilahnya semenjak digitalisasi itu muncul. Jadi kurang lebih sekitar tahun 2017-an, 2016-an. 2017 ya. Jadi tapi tentunya sudah membantu navigasi bisnis Anda ya.